sab'ina aman. Ada dulu pada orang yang ada sebelum kamu rajulun, yaitu seorang laki-laki, abadallaha yang ibatekun ibadah ia kepada Allah sab'ina aman, ibadah selama 70 tahun, saiman padahal berpuasa, yuftiru min sabtin ila sabtin, ia buka dari mulai hari Sabtu sampai hari Sabtu berikutnya. Fatalaba ilallahi hajatan, maka ia meminta kepada Allah akan satu hajat keperluannya. Falam tuqdalahu, maka tidak ditunaikan hajat itu bagi dia. Fa'aqbala ala nafsihi yalumuha, maka menghadap oleh si laki-laki ini atas dirinya, yalumuha, mencela ia akan dirinya. Wa qala, dan berkata ia, min kibaliki utitu law kana indaki khairun laqudiyat hajatuki. Min kibaliki, dari sisimu, utiat dari sisimu, utiat diberikan hajat itu. Lau kana indaki khairun, jika ada di sisimu yaitu kebaikan, laqudiyat hajatuki, niscaya dipenuhi ditunaikan hajatmu. Fa anzalallahu ta'ala, maka menurunkan oleh Allah Ta'ala malakan akan malaikat. Faqala, maka berkata malaikat, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, sa'atuka allati daraita fiha nafsaka khairun min ibadatika allati madat. Sa'atuka, adapun waktumu, alladzi izdaraita, yang kau hinakan, fiha, pada waktu tersebut, nafsaka, akan dirimu, khairun, yaitu terlebih baik, min ibadatika allati madat, ketimbang dari ibadahmu yang telah berlalu. Qultu, aku berkata, kata Imamul Ghazali, falyanduril aqilu ila hadzal kalam, maka hendaklah merenungi oleh orang yang berakal cerdas kepada ini kalam, omongan. Alaysa minal ghubni anna wahidan yaqdahu wa yat'abu sab'ina sanatan. Alaysa minal ghubni, bukankah termasuk daripada kerugian berat, anna wahidan, bahwa ada seseorang, yaqdahu, yaitu beribadah, wa yat'abu, dan berletih-letih diri, berusaha dan berletih-letih diri, sab'ina sanatan, akan 70 tahun, wa akhar yatafakkaru sa'atan wahidatan, dan satu orang yang lain yaitu bertafakur akan 1 jam. Fatakunu fikratu sa'atin afdala indallah min ibadati sab'ina sanatan, maka ada oleh merenung 1 jam itu lebih afdal di sisi Allah ketimbang daripada 70
ibadah 70 tahun. Alaysa hadha minal ghubnil azimi annaka mutamakkinun min sa'atin khairun min sab'ina sanatan wa tatruku dhalika min ghairi hajatin. Bukankah ini yaitu daripada kerugian yang besar? Bukankah ini usaha 70 tahun itu termasuk dari kerugian yang besar? Annaka kerugiannya itu bahwa kamu mutamakkinun, yaitu mantap ibadah bertafakur dari 1 jam, khairun yaitu lebih baik, min sab'ina sanatan daripada ibadah 70 tahun. Wa tatruku dzalika min ghairi hajatin, dan meninggalkan kau akan yang demikian tafakur dari tanpa hajat. Bala ya wallahi, demi Allah, innahu la'azamul ghubni, sesungguhnya itu termasuk paling besarnya kerugian. Wa inna ighfalahu la asyaddu khusranan, dan sesungguhnya kelalaian dia yaitu paling berat dari sisi kerugiannya. Wa innal khaslatal lati laha hadhil qimatu wal khataru yajibu an tukhdara wa tujtanaba. Wa innal khaslata, dan sesungguhnya perkara yang baginya ini nilai dan kekhawatiran yang wajib bahwa dihindari dan dijauhi. Wali misli hadzal makna innama waqa'a nadhru ulil absari minal ubadi fi misli hadhihi daqaiqi. Wali misli hadzal makna, dan bagi seperti ini makna, innama waqa'a nadharu ulil absar, hanya saja jatuh oleh pandangan orang-orang yang memiliki pandangan mata batin, minal ubadi, daripada tukang-tukang ibadah, fi misli hadhihi daqaiqi, pada seperti ini detik-detik. Fahtammu li misli hadhil asrari bima'rifatiya awalan. Fahtammu, maka mereka menganggap penting bagi seperti ini rahasia, bima'rifatiya, dengan mengetahuinya, awalan mula-mula. Sumari ayat, ya kemudian menjaganya asrar, wa tahafudhi, dan memelihara anha daripada asrar sanian pada kedua kali. Walam tughnihim kasratul a'mal bidzahir, dan tidak mencukupkan akan mereka oleh banyaknya amal dengan zahir. Wa qalu asya'nu fis safwati la fil kasrati, dan mereka berkata adapun kadar kedudukan yang tinggi yaitu pada kebeningan jiwa, bukan pada banyak ibadah. Wa qalu, dan mereka berkata jauharatun wahidun khairun min alfi kharazatin, adapun satu mutiara yaitu lebih baik min alfi kharazatin, ketimbang daripada 1000 batu imitasi, batu koral. Wallahu a'lam. Biar enggak panjang. Saudara-saudara sekalian yang mulia, bagaimana supaya kita hidup ini bahagia? Bagaimana supaya hidup kita bermutu? Orang harus konsen pada aqabatul qawadih. Orang harus konsen pada
sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri. Imam Ghazali menyebutkan 4 aja ini harus mampu kita hilangkan. Yang 4, yang pertama kibir, sombong. Kedua ujub. 3 dengki. 4 riya. 4 setidak-tidaknya kata Imam Ghazali ada 4 sifat ini yang harus betul-betul dihilangkan dalam diri kita. Sebab bila ada salah satunya dari 4 pada diri kita, maka ada 3 musibah besar ngadepin yang ini nih. Pertama, ini pelik urusannya. Kedua, kerugiannya dahsyat. Ketiga, kekhawatirannya besar. Nah, kita malam hari ini kajiannya tentang dari mana kerugian besar itu, dari mana. Sebab yang namanya riya, namanya ujub, namanya dengki, apalagi itu, namanya kibir, sombong. Ini bisa ngancurin ibadah. Ibadah yang dibangun 70 tahun itu bisa hancur, bisa nggak punya nilai gara-gara ada akhlak-akhlak yang tercela. Nah, malam hari ini kita mengkaji riwayat hadis daripada seorang tabi'in besar. Tabi'in itu murid sahabat. Nabi punya murid namanya sahabat Nabi. Jumlahnya 124.000 orang sahabat. Itulah anak-anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 124.000 orang sahabat. Ini anak didiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sahabat ini punya murid, gelarnya tabi'in. Tabi'in itu murid sahabat. Enggak ketemu sama Nabi Muhammad, tapi ketemu sama orang yang ketemu Nabi Muhammad. Enggak selaman sama Nabi Muhammad, tapi selaman sama guru yang selaman dengan Nabi Muhammad. Tabi'in. Jadi Nabi, sahabat, tabi'in. Jadi tabi'in itu cucu murid bagi Nabi. Banyak tabi'in itu, di antara jutaan. Maka tabi'in itu ada di antaranya namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in, alim, sufi besar. Orangnya adil. Orangnya Wahab bin Munabbih ngaji
ama sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, itu gurunya. Beliau ngaji ama Imam Ibnu Abbas, itu gurunya Wahab bin Munabbih. Beliau ngaji kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu gurunya Wahab bin Munabbih. Ngaji ama Abu Sa'id Al-Khudri, ngaji ama Abu Hurairah, ngaji ama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Beliau wafat tahun 116. Imam Syafi'i mah belum lahir. Wong Imam Syafi'i mah lahir 150. Imam Syafi'i belum lahir. Beliau lahirnya nih. Tapi kan ngalamin bedanya 40 tahunan. Ya, 16 50 kurang 16 berapa? 3 4. Selisih umur sama Imam Syafi'i. Tuan Wahab. Imam Syafi'i lahir, Wahab umur 3-4 tahun. Udah pemuda Wahab. Imam Bukhari punya hadis satu di Bukhari dari Wahab, gurunya Bukhari. Satu doang. Ini Wahab bin Munabbih nih 40 tahun enggak pernah tidur malam. Malam tuh enggak pernah tidur, ibadah terus 40 tahun. 40 tahun. Kalau malam ibadah, sholat aja sampai adzan subuh. Begitu. Kalau malam, tiap malam enggak pernah tidur di ubin, di karpet, enggak. Kalau malam ibadah 40 tahun. Itu Wahab. Ya beda tipis selama kita. Kalau kita sampai 40 tahun belum pernah ibadah malam, sama-sama 40 tahun. Kalau ini nih 40 tahun enggak pernah tidur, ibadah aja. Orang dulu begitu. Zaman keemasan yang diukur itu ama ibadah. Kita nih disuruh ngukur ama ibadah. Kalau ukuran maju itu pada teknologi, bisa main TikTok gitu, bisa main YouTube, ya sahabat bukan orang hebat, tabiin bukan orang hebat, uang dia enggak ada YouTube, TikTok segala macam, apalagi WA enggak ada, apalagi bikin tuh bully-bulian foto diputer-puterin tuh, pala siapa jadi siapa, itu begitu. Itu enggak ada zaman sahabat, enggak ada. Tapi Nabi bilang khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Abad terbaik abad Nabi, abad sahabat, abad tabi'in, abad tabi'in, tabi'in. Tahun 100, 200, 300. Kalau mau nyontok, itulah yang disebut salafus soleh. Ini Wahab bin Munabbih. Beliau riwayatkan hadis. Wahab bin Munabbih ini tinggalnya di Sana'a, ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman, masuknya Yaman bagian utara. Yaman kan terbelah dua, ada Yaman utara, ada Yaman
selatan. Hadramaut tuh masuknya di Yaman selatan. Dari dulu perang gabung jadi satu tuh, utara sama selatan. Kayak Jerman Barat, Jerman Timur. Ya yang menang Jerman Barat, jadi Jerman aja. Gitu. Jadi Yaman, tapi masih perang sampai sekarang itu. Qabilah repot. Kata Wahab bin Munabbih, dulu artinya umat zaman dulu, zamannya Nabi Musa alaihis salam, umat terdahulu. Dulu ada orang yang ibadah sama Allah 70 tahun. 70 tahun ibadah. Ibadahnya apa? Soiman, puasa. Jadi enggak buka-buka, puasa mulu tiap hari selama 70 tahun. Ibadah terus 70 tahun. Ibadah. Istiqamah. Begitu. Ibadah terus. Tiap hari. Ibadah. Kemudian sesudah ibadah 70 tahun tuh dia buka min sabtin ila sabtin, kan hari besarnya Sabtu Yahudi mah. Maka ada gereja namanya Elizabeth. Eli itu Tuhan, Sabet tuh Sabtu, Tuhan hari Sabtu. Maka disebut ada Ratu Elizabeth. Gitu. Jadi liburnya orang Yahudi itu hari besarnya Sabtu. Itu Yahudi. Liburnya orang Nasrani Minggu. Jadi dan kita orang nih kalah mulu. Jadi liburnya ya Sabtu Minggu. Hah? Iya, Sabtu ama Sabtu kasihan Yahudi biar ibadah, Minggu kasihan Nasrani biar ibadah. Begitu ibadah. Lah itu yang ke mal-mal Minggu Muslim, dia mah apa? Ibadah ya. Emang begitu. Emang disuruhnya begitu. Itu kita ya begitu. Ya nggak apa-apa ya, sudah negara ya kan. Kita mau rakyat ikut aja lah, yang penting kita sholat. Sesudah 70 tahun ibadah, kemudian ada keperluan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 70 tahun tuh puasa, dia butuh sama Allah, ada kebutuhan. Apalagi ngalamin pandemi kayak begini, ngalamin kebutuhan. Masalahnya kontrakan ini jangan sampai diusir ini. Begitu. 70 tahun ibadah. Akhirnya minta wirid sama Allah, ya Rabb, kabulkan hajatku. Kagak dikasih sama Allah, kagak dikabulin, kagak dipenuhi permintaannya. Yang dia minta duit, minta rizki sama Allah, kemudian kagak dikasih.
hajatnya enggak dipenuhi sama Allah, minta rezeki enggak dikasih sama Allah, akhirnya seminggu dia enggak puasa, mau ada kebutuhan enggak dapat. Tuh maknanya yuftiru min sabtin ila sabtin. Buka tuh kagak puasa, uang dia ada keperluan dagang usaha seminggu mananya. Jadi dia keliling, kalau berita Gojek tiap hari kalah mulu ngebitnya, orang mulu yang dapat. Aduh payah ngebitnya, jadi nggak hasil. Udah seminggu nih usaha enggak hasil, maka malam dia ibadah sama Allah. Malamnya tuh ibadah, mulai dia muhasabah. Pas enggak hasil tuh mulai dia muhasabah. Muhasabah itu ngoreksi diri. Dia muhasabah malam. Maka ketika jam 12 malam udah seminggu nih enggak terwujud yang dia pengenin, enggak puasa seminggu karena enggak kuat nih untuk kebutuhan. Maka kemudian pas malam udah seminggu enggak puasa, enggak terwujud, bahasa proyek kagak gol gitu. Maka malam dia ngomong sendiri di kamar, dia bilang min kibaliki utiat. Dia ngomelin diri, bahasa kita biar gampang nyontoin kita modern, dia ngomong di depan kaca begitu tuh biar gampang. Namanya muhasabah, ngomong di depan kaca di kamarnya jam 12 malam. Nih gua muter-muter seminggu nih untuk ente. Entenya siapa? Hah? Entenya siapa? Iya, kamunya siapa? Hah? Yang diomongin tuh siapa? Hah? Tuh, biar bener nih kamunya. Siapa? Dirinya. Dia ngomong sama apa? Sama kaca. Yang ditunjuk yang di depan siapa? Yang di depan kaca tuh. Yang di depan kaca tuh siapa? Hah? Kita. Dirinya sendiri. Diunjuk. Nih gua keliling-keliling nih ngebantu kau. Begitu ampe nggak puasa seminggu. Kalau ibarat gojek, gua gojek nih, lu pengen begini nih. Begitu. Seminggu. Ampe gua kagak puasa seminggu memenuhi, kamu punya mau. Kalau menurut saya, kata dia, sama yang depan kaca, kalau ente ini punya nilai tinggi di mata Allah, pasti Allah kasih. Ini menunjukkan kamu ini masih jauh dari Allah. Begitu. Kamu ini masih jauh dari Allah, masih jauh. Lau kana indaki khairun laqudiyat hajatuki. Andai pada diri Anda ada kebaikan di mata Allah, Allah kasih. Enggak pakai lama sampai seminggu muter-muter enggak dapat. Ada masalah pada diri Anda. Anda ini enggak benar di mata Allah. Ibadah udah 70 tahun, puas kagak buka. Kira-kira ganjarannya banyak enggak? Banyak. Kalau kita tuh dari lahir mananya. Kalau kita 70 tahun tuh dari brojol puasa.
Kan 70 umurnya. Lah kan kita kalau 70 tahun puasa, kita umurnya 60-70, kan berarti dari brojol nggak buka-buka. Tuh 70 tahun puasa nggak hasil. Bukan nyalain Allah. Tuh orang bener nggak kayak kita. Udah baca ratib ya Allah, udah baca ambil lecek ya Rob, itu ketiduran leceknya mah. Udah gue baca selawat, Quran sa'ain, mana janjimu, mana? Tuh kita menyalain siapa? Allah. Dia kagak. Tuh kata dia sama dirinya depan kaca, kalau lu baik di mata Allah, Allah kasih. Ini nih kagak dikasih ini karena lu di mata Allah masih jauh. Padahal ibadah udah 70 tahun. Kalau kita nih kayak model dia, udah puasa 70 tahun nggak dikasih, besok puasa lagi nggak? Kagak. Gitu. Kalau ini nggak balik puasa, malam diomelin dirinya sendiri. Namanya disebut dalam dunia sufi, namanya tajrid. Namanya tajrid dalam dunia sufi. Jadi ngomelin orang sebetulnya lagi ngomelin, ngobrol sama diri sendiri. Begitu, ngobrol aja sama diri sendiri. Tuh begitu, ngobrol sama diri sendiri. Dia bilang, kalau ente ini ada nilai di mata Allah, ente pasti dikasih. Ini menunjukkan ente ini hina, jauh banget dari Allah, jauh banget. Jadi malam itu dia mencaci maki dirinya sendiri semalaman. Akhirnya kemudian itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Kata Allah, malaikat, ya malaikati, malaikat, ini hambaku, lagi dia nyela dirinya sendiri. Ente turun samperin, bilangin sama dia, pesan dari saya. Apa yang harus dibilang ya Rob? Nih bilang begini, ya bena Adam, sa'atukallati izdaraita fiha nafsaka khairun min ibadatikallati madat. Fulan, begitu. Malam itu, jam di mana kau caci maki dirimu, di mata Allah jauh lebih tinggi daripada puasa 70 tahun. Puasa 70 tahun ama ngoreksi diri, tinggian ngoreksi diri, evaluasi diri kita. Cek, kita udah ratiban, kita udah baca sholawat, ada masalah pada kita? Apa keuangan kita? Jangan salahin Allah, salahin diri kita. Ada yang gak benar ini daripada yang kita lakukan. Begitu. Bisa aja main di kebut belum 100 udah 100 saja ini. Begitu, begitu, gitu. Belum 1000 udah 1000 aja. Begitu, ditekan-tekan aja itu tasbih counternya, dia udah 4444 nih, gitu. Lebih nih, bukan lebih, kegencet, gitu. Jadi kita celah diri sendiri kalau ada yang gak beres. Kata Allah, fulan, waktu dimana kau caci maki dirimu di depan cermin,
mengevaluasi diri, mengoreksi diri, sampai kau bilang dirimu jauh dari Allah, padahal udah ibadah 70 tahun. Tuh ngomong begitu, pengakuan diri di hadapan Allah itu lebih tinggi daripada ibadah puasa 70 tahun. Begitu. Namanya muhasabah. Muhasabah, ngoreksi, check and recheck diri. Tuh ibadah 70 tahun ama malam itu masih tinggian malam itu. Habis begitu tuh malam, pagi hasil maksud. Pagi hasil gara-gara dia ngomelin dirinya sendiri. Tuh begitu. Tuh namanya pengakuan. Munajat tuh di ujung hikam tuh bagus. Dulu Ramadan dibaca Tahdzibun Nufus. Di ujungnya ada munajat. Namanya taubih sama diri. Ibnu Athaillah tuh kalau malam, ilahi ana jahulun fi ilmi, fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Tuhan, saya ini bodoh meski saya punya ilmu. Bagaimana saya tidak bodoh kalau saya dalam keadaan bodoh? Tauhnya aja bodoh. Tauhnya aja bodoh. Ini kita ngaji. Kalau kita faham, orang yang ngaji itu bukan makin pintar. Kalau faham, orang yang ngaji itu bukan makin pintar. Kalau pengen pintar, satu, berhenti ngaji. Bener. Kalau pengen pintar, berhenti ngaji. Kalau orang ngaji mah enggak bakalan pintar, bodoh terus. Makin ngaji, makin kita ini baru tahu, ini baru tahu, ini baru tahu, ini baru tahu. Berarti bodohnya banyak. Emang begitu. Imam Syafi'i bilang, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Setiap Allah beri saya tambahan ilmu, saya tambah paham kalau saya ini bodoh. Makin ngaji itu bukan makin pinter, makin banyak nggak tahu. Sampai sholat, ya Allah, takbir aja ngangkat tangan masih salah saya begitu. Emang kalau ngaji begitu, makin apa? Makin bodoh, makin bodoh, makin sadar diri kita banyak kekurangan. Kalau pengen kita enggak tahu kekurangan kita, punya penyakit apa kagak, jangan main ke rumah sakit. Kalau pengen tahu kita sehat terus, jangan ke rumah. Makin kita ke rumah sakit, makin dibilangin, nih penyakit lu tuh ini. Iya begitu. Kenapa? Karena kita tidak bersentuhan dengan ahli kesehatan. Ke majelis begitu. Kalau pengen kita merasa pintar, bukan pintar, merasa pintar. Kuncinya jangan ngaji. Kalau enggak ngaji, udah paling hebatnya gitu. Nyalain mulu. Ama yang ngaji aja disalahin gitu, yang ngaji. Ngaji apaan tuh? Dia gak ngaji, tinggian dia. Emang begitu. Orang gak ngaji itu begitu. Namanya bisanya nyalahin. Kalau nyalahin enggak perlu ngaji. Orang kagak ngaji juga bisa nggak
Bisa nyalainmu. Ngebenerin itu kudu ngaji. Ngaji ini buat ngebenerin siapa? Diri ini biar benar. Begitu. Maka ngaji itu makin bodoh. Bukan makin pintar, makin bodoh. Ada lagi kitab namanya Kasifatus Saja, belum tamat lagi. Kan gitu. Belum ngaji lagi. Mana kitabnya belum punya. Ada kitab namanya Minhajul Abidin, belum ngaji. Pas ngaji disebut lagi ada kitab anu, ada kitab anu. Banyak banget yang kita belum tahu. Udah tahu judulnya, banyak banget yang kita belum ngaji. Dari yang kita ngaji aja banyak banget yang belum kita deras. Coba kita urut nih, pas udah ngaji nih. Saya pengen tahu teman-teman nih, jawabannya apa? Nih kita ngaji nih, kan lama nih ngaji. Saya mau tanya, nih dengan kita ngaji nih, begitu, yang kita udah tahu dari agama nih, sama yang belum, banyak mana? Banyak? Berarti pintar apa bodoh? Tuh, makin bodoh tuh. Gara-gara ngaji tuh. Makin bodoh. Begitu, makin bodoh. Jadi yang kita udah tahu dari agama ini sama yang belum, banyak kan? Belum. Agama ini sempurna, yang belum sempurna kita. Jangan kita nggak sempurna yang disalahin Islamnya. Islam ini nggak sempurna, kitanya yang belum. Begitu Islamnya mau disalahin, kitanya yang belum. Nih, dari kita pas ngaji nih, kitab, yakni buku-buku agama, kitab nih yang kita udah ngaji ama yang belum, banyak mana? Belum. Dari yang udah ngaji, yang kita udah tamat ama yang belum, banyak mana? Tuh, belum lagi. Terakhir dah, biar jawabannya pengen iya. Gitu. Ini dari yang udah ngaji nih, tiap kita ngaji, yang udah dideres ama yang belum, banyak yang aduh belum lagi. Tuh begitu. Kita ini belum. Maka orang tuh kalau ngaji luas ilmunya jadi luas. Kalau orang nggak ngaji nyalain mulu. Maka kata ulama, kullamat tasa'a ilmul mar'i qalla inkaru 'alan nas. Manakala luas ilmu seorang muslim, maka sedikit nyalahin orang. Ntar dulu, nggak mau nyalain, takut masih ada jalannya. Enggak gampang, mau nyalain. Tuh begitu, saudara. Enggak mau gampang nyalain. Nah oleh karena itu, ini dibilang, kata Allah, Anda semalam, di mana di malam itu Anda muhasabah, mencela diri Anda, itu lebih tinggi daripada ibadah 70 tahun. Maknanya ibadah seumur hidup. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, beliau menyatakan tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sittina sana. Dalam kitab Musnad Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis, merenung sejam itu lebih tinggi dari ibadah 60 tahun di hadis itu mah. Kalau kita ngukur ini mah 70 tahun. Seumur hidup sama. Kata Imam Ghazali nih, qultu, saya berkata, nih menurut saya pemahamannya, falyanduril aqilu ila hadal kalam. Renungin orang yang punya akal cerdas
kepada firman Allah yang disampaikan oleh malaikat. Manusia, waktu yang kau mencaci maki dirimu lebih tinggi dari ibadah 70 tahun. Alaysa minal ghubni anna wahidan yaqdaw wa yat'abu sab'ina sanatan. Bukankah kategorinya rugi ada orang usaha ibadah, capek, puasa, sampai haus, lapar 70 tahun enggak ada apa-apanya. Tapi ada orang ibadah cuman sejam nyaci maki dirinya, itu lebih tinggi daripada 70. Apa 70 tahun tuh enggak buang waktu? Kalau itu disebut buang waktu, namanya rugi. Orang yang ria, yang ujub, yang dengki, yang apa lagi, sombong, ini buang-buang waktu dalam hidup. Kalau enggak ngaji tasawuf, rugi kita, rugi. Mau ngapain? Rugi. Enggak usah kita. Ngapa ada kayak begitu? Rugi. Hanya merenung sebentar. Kita malam ngomong aja. Hitung yang udah dikerjakan siang apa. Sebelum tidur koreksi. Saya tadi dari mulai bangun tidur jam sekian kemari, jam sekian kemari. Oh, ternyata dari waktu yang ada 10 jam buat kerja, sedikit buat ibadah. Begitu. Buat sholat 5 menit kali 5, 25 menit. Begitu. Dikit dihitung, lalu kita caci maki diri kita, pengen tinggi derajatnya, nggak bisa, harus nyela diri. Malam munajat, ngomong aja. Makanya saya lebih senang sama teman-teman tuh kalau habis baca sholawat yang tiap malam. Sekarang 4.444 tambah Rasulullah ma'i, Rasulullah syahidi, Rasulullah nadhiri. Kita ngomong bahasa Indonesia aja sama Nabi. Ya Rasul, saya umatmu, banyak masalah dalam hidup saya nih Rasul. Ya Allah, badan penyakit dulu, udah kayak orang kaya aja, tulang mengandung kapur, pengapuran begitu, rambut mengandung perak, ubanan begitu, jantung udah pakai cincin, pabrik gula ada di badan, ini kaya raya. Ya Rasul, saya minta syafaatmu, sembuhin gitu, gitu. Tibbil qulub wa dawaiha, minta, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dialog, ngomong aja habis baca sholawat bahasa Indonesia, nggak usah bahasa Arab. Barangkali bahasa Arab mah repot, kita kurang mengena di hati karena kurang faham maknanya. Mendingan bahasa Indonesia sekata-katanya kita yang kita bisa. Apa yang diomong, omong aja dari kamar tuh. Ya Rasul, boleh. Lagi sholat aja boleh sama Allah. Lagi sholat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kalau bahasa kita Assalamualaikum Rasulullah, begitu. Assalamualaikum ya Nabi itu kan ngomong, gak apa-apa. Nabi mau hidup.
tafakur, muhasabah itu penting. Maka ternyata muhasabah sejam lebih tinggi di mata Allah ketimbang daripada ibadah 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun. Kata Imam Ghazali, bukankah kerugian besar? Di mana ruginya? Ibadah 70 tahun gak ada apa-apanya. Dibanding dengan mencaci maki diri. Kan mencaci maki diri enggak sombong, kan sadar diri kita banyak enggak ujub, kan enggak bangga diri, malah dia nyela diri. Enggak dengki, enggak apa gitu. Ria, enggak ada. Tuh namanya aqobatul qawadih. Sudah caci maki aja diri. Bala wallah innahu la'adzabul ghubni. Ya demi Allah itu kerugian besar. Orang yang lalai daripada muhasabah rugi besar. Maka urusan ini, yakni urusan apa? Ghibah, ghibah. Apa tadi? Kibir, riya, ujub, dengki. Ini besar bahayanya. Wajib dijauhi, wajib dihindari. Enggak boleh. Enggak boleh ada. Ama kita mau ngapa? Kita kayak begitu. Maka kata Imam Ghazali, memikirkan kebeningan jiwa inilah mereka orang-orang sufi zaman dulu dihabiskan pemikiran dan waktunya untuk membersihkan diri daripada akhlak-akhlak yang tercela. Maka mereka konsentrasi pertama menjaga batin, membuang dari batin akhlak-akhlak yang tercela. Yang kedua, menjaga batin daripada termasuki akhlak-akhlak tercela. Sesudah dibuang, dijaga, sesudah dibersihin itu baju dicuci, enggak mau dekat-dekat got lagi. Karena itu kata para sufi, Imam Ghazali menyatakan, asya'nu fis safwah la fil kasrah. Derajat yang tinggi itu terletak pada berupaya konsentrasi kebeningan jiwa, bukan pada memperbanyak ibadah. Pokoknya kalau terjemahan yang itu beda, dicoret, begitu yang salah. Jadi waktu ngajinya kan beda-beda orang. Jadi kadar kebeningan, jadi derajat yang tinggi itu bila kita konsentrasi membersihkan hati dari akhlak yang enggak perlu banyak ibadah. Maka singkatnya di ibadah di akhir zaman nih saudara. Ibadah di akhir zaman ini yang paling tinggi dua, enggak ada lagi, dua doang. Ini di akhir zaman ibadah yang paling tinggi dua ini. Satu, jauhi maksiat. Dua, banyakin sholawat. Udah aja. Jauhi maksiat. Kedua, banyakin sholawat. Maksiat batin, dengki, riya, ujub, apalagi data tadi, kibir, sombong. Itu maksiat.
Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, asya'nu fis safwa la fil kasrah. Kadar yang tinggi itu pada berupaya kebeningan jiwa, bukan berupaya memperbanyak ibadah, sholat, jiwa kudu dibeningin. Sebetulnya gigi 2000 itu dalam rangka kita ngebeningin hati dari sifat kikir, biar tiap hari kita cebokin hati, biar kata 1000 perak. Begitu maksudnya. Duitnya mah buat apa kek, terserah, yang penting tiap hari. Begitu, yang penting tiap hari. Nah, duitnya buat bantu panti di Papua kek, di Halmahera kek, di Aceh kek, di mana kek, terserah, yang penting bersihin hati. Kita nggak usah yang gede-gede. Kalau 2000 mah nggak berisik, kita tulis saja namanya 2000. Jarang 2000 sodakoh pakai nama asli nggak berisik, paling juga hamba Allah. Kalau 2000, kalau 20 juta mah iya tulis begitu. Kalau 2000 malu kalau nama asli ketahuan. Begitu 2000. Jadi begitu maksudnya, menghilangkan karat-karat hati. Itu aja tujuannya. Doa baca Quran tuh menghilangkan katarak dan glukoma mata kita karena sering memandang maksiat. Sain aja gitu. Jadi hanya biar kita nyuci aja. Syukur lagi semangat, 2 ain, 3 ain, itu lagi semangat. Baca sholawat itu bebas hambatan, jalan tol. Ria enggak apa-apa, masih diterima. Sombong agak, ngojok enggak apa-apa. Sampai bentabok aja kagak, masih karena baca. Iya, wis ide itu aja. Kita mau begitu aja. Wis ibadah irisan banyak baca sholat, enggak ada lagi. Beneran, beneran. Tapi kalau saudara mampu, saya sih belum kasih sama semua jamaah. Kalau saudara mampu 10.000 sehari baca sholawatnya tuh 10.000. Jangan putus setahun. Begitu terus. Jangan putus setahun, bacanya tanggal 31 Desember. Bacanya sampai Januari setahun. Bukan begitu, itu sehari. Begitu. Setahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pendek aja. Setahun 10.000. 10.000. Gitu, dibagi doang nggak apa-apa gitu. Kalau nggak belum kuat mah, namanya malam 5.000, siang 5.000. Yang enak duduk biar cahayanya banyak, nggak sambil jalan. Kalau sambil jalan mah sambil nonton TV begitu gol sallallahu alaihi wasallam. Itu gara-gara jagoan kita kegolan, itu bukan karena baca selawat. Masih diterima sama Allah buat nabinya, buat kitanya dikit cahayanya. Duduk aja punya wudhu, baca sholawat aja 10.000 gitu. Setahun aja, tapi kan yang habis sholat aja udah setahun lebih. Alhamdulillah teman-teman jamaah. Jadi setidak-tidaknya mereka tidak begitu bingung di dalam menjalani hidup, karena seada aja lah jalan rezeki mah. Walaupun kata pandemi juga masih hidup,
Kita liatin di grup, share lagi piring kosong restoran. Begitu tuh kalau berarti duitnya ada itu ya. Begitu. Ya Allah. Ada aja jalannya gitu dari Allah. Ada aja. Yang paling tinggi kebeningan jiwa. Dan ulama sufi lain bilang begini, jauharatun wahidatun khairun min alfi kharazatin. Udah satu permata lebih tinggi daripada 1000 koral. Begitu batu permata sama batu koral 1000 mahalan permata. Apa tuh batu permata? Mencela diri sendiri lebih tinggi daripada ribuan kali ibadah. Inilah yang paling penting. Setelah banyakin baca sholawat, ajakin bini, anak yang udah gede suruh, kalau yang masih kecil mau tidur aja. Kalau anak tuh umurnya 3 tahun, 4 tahun, sebelum tidur suruh baca sallallahu alaihi Muhammad 100 yang masih kecil. Kan dia kalau sholat belum, masih labil 5 tahun ya kan, 6 tahun masih labil. Kalau mau sholatnya aja udah bagus. Habis sholat disuruh duduk ngambek, besok-besok enggak sholat. Sebelum tidur aja baca dulu sholawat 100 baru boleh bobo. Begitu kalau anaknya masih kecil. Kalau yang sudah mulai ngerti semacam 10 tahun atau 9 tahun mulai ngerti arahan, habis sholat dah 100. Latihan anak-anak kecil. Saya suka latih. Kalau maulid ada bocah-bocah, saya biar girang dia bagi duit 5.000, kalau bisa seadanya ya bagi duit buat bocah-bocah ya, ada 10, 50.000, 5.000-an ya. Habis tidur mau tidur baca salawat 100. Menanamkan mahabbah sama Nabi. Jadi kalau udah mahabbah tuh bagus, enak hidupnya sama Nabi. Begitu mahabbah. Kenapa tuh orang dikit-dikit bid'ain maulid, bid'ain ini, ini mahabbah kurang. Mahabbah kurang, beneran. Dia pada tataran syariat, dan mahabbah ini wilayahnya tarekat. Wilayah mahabbah itu wilayah tarekat, bukan wilayah syariat. Wilayah tarekat. Makanya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman. Iman ada, cuman kurang sempurna. Sebelum aku lebih dicintai dibanding orang tua, anak dan segalanya. Begitu. Itu maknanya mahabbah itu min kamalil iman. Bukan minal iman, tapi kamalul iman. Latih aja yang masih bayi mah, masih kecil mah, sallallahu Muhammad ya, yang pendek. Ada juga jamaah kita yang diatur-ngatur. Ini mah pendek 100 dikit. Ya udah ente bacanya selawat nariyah 100. Panjang amat. Ya Allah, diatur-ngatur. Gitu, udah yang pendek aja. Udah nggak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah yang pendek aja. Pendek aja. Pendek. Biar tinggi derajatnya, biar tinggi derajat kita, biar tinggi. Sholawat aja. Jadi setiap kita baca sholawat itu dilaporin sama Nabi, sama malaikat, Nabi umat musifulan baca sholawat. Padahal kita orang bukan tukang ibadah. Diceritain nama Nabi kan enak kita. Diaduin nama Rasulullah. Dilaporin.
Salawat itu siapa umatnya? Maka kan Nabi bilang yang paling banyak salawatnya, yang paling dekat sama Nabi. Kita harus sadar, kita belum banyak. Kalau orang dulu ada yang sehari 100.000 sehari, itu paling dikitnya. Yang kita baca ya Rabbana tarafna, kalau lagi malas sehari semalam 25.000 kali. Lagi malas, kalau kita lagi sungguhnya belum dapat juga, lagi semangatnya. Emang kan iman ini bertingkat. Baca sholawat aja lah, baca sholawat. Kita nggak usah pikirin ini, nggak pikirin itu, biar dekat dulu dah sama Nabi, biar dekat. Ntar subur, biar subur, ntar subur gampang. Subur, ntar juga dikasih. Yang orang bakal bingung kalau sudah Allah kasih, bingung, bisa dituduh noyul, bisa. Saudara, nanti kan harus kuat dulu jiwa menghadapinya. Amal yang penting saudara baca aja, salawat aja, sallallahu ala, yang ringan, sedikit, cakep. Udah dah, bisolat, khair dah insyaallah. Rasul biar gitu, Rasulullah. Kalau enggak mau bahasa Arab, Rasulullah ma'ibas nih saja. Rasul bersamaku, Rasul menyaksikanku, Rasul memandangku, Rasul memandangku, Rasul memandangku, begitu aja. Kan begitu. Atfatan ya jirotan. Apa tuh atfatan? Ya begitu. Belas kasihan Rasul. Ada nadrotan, herol bariyah. Nadroh ilayah itu sama. Nadroh ilayah, nadroh itu Rasulullah nadhiri, begitu. Emang begitu semuanya. Pengen dapat perhatian dari Nabi Muhammad. Wong sumber cahaya Nabi, sumber ilmu Nabi, sumber berkah Nabi, sumber bahagia senang apa aja Nabi. Terus ibadah di akhir zaman nih dua, jauhi maksiat, banyakin sholawat. Ini ajalah buat kita ibadah. Dari zaman dah bisa. Yang lain-lain hancur-hancuran dah ibadah. Dah itu aja. Banyakin sholawat. Boga kita wafat husnul khatimah. Itu penting. Akhir zaman. Wallahu a'lam. Segini aja. Kita doa. Allah